Bab 391. Pemimpin dari 4 keluarga besar. Pria berbaju hitam berkata dengan dingin, keluarga Jiang juga tidak bisa. Nyonya besar Jiang berkata dengan marah, sangat berani, bahkan keluarga Jiang di kota Wasa juga berani mengabaikannya, aku ingin melihat apa identitas Rocky. Setelah berbicara, dia berkata, lakukan. Beberapa pengawal keluarga Jiang bergegas maju, tetapi dalam 3 detik, dikalahkan oleh pria berbaju hitam. Krishna tertegun, mengerutkan kening. Berbicara tentang pengawal Jiang, mereka juga salah satu yang terbaik di kota Wasa, ternyata begitu mudah dikalahkan. Nyonya besar Jiang dengan marah berteriak, semuanya serang, hanya untuk beberapa orang, apakah tidak bisakah itu dikalahkan? Namun, setelah dia selesai meraung, tak satu pun dari belasan pengawal di belakangnya yang berani bergerak, sebaliknya, masih ada yang menunjukkan rasa takut dan melangkah mundur tanpa sadar. Pria berbaju hitam sedikit tersenyum dan berkata, Nyonya, orang-orangmu tampaknya tidak berani melakukan apapun. Nyonya besar Jiang sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara, wajahnya berubah menjadi hijau. Krishna juga tertegun dan berteriak, ada apa dengan kalian? Jika ada yang tidak maju, keluar dari keluarga Jiang. Kelompok pengawal ini milik elit penjaga keluarga Jiang, biasanya semuanya pemberani, hari ini ternyata nyalinya menciut. Benar-benar membuat keluarga Jiang malu. Setelah teguran Krishna, sekelompok pengawal menggigit peluru dan bergegas ke depan. Sebenarnya itu bukan karena mereka nyalinya menciut, tapi mereka semua tadi telah melarikan diri dari anak buah Rocky barusan, sedikit lagi hampir mati. Setelah melihat keterampilan menakutkan Rocky, sekarang mereka mendengar bahwa orang-orang berbaju hitam ini adalah bawahan Rocky, tidak memprovokasi. Sekelompok yang disebut pengawal elit keluarga Jiang, secara alami terlempar ke tanah lagi. Wajah Nyonya besar Jiang sebentar berwarna hijau lalu putih, dan hatinya sangat marah. Benar-benar memalukan. Rocky terlalu gila, keluarga Jiang telah menghargainya untuk kerjasama, dia ternyata tidak berterima kasih dan sangat sombong. Hendrik juga terkejut saat melihatnya, dan melangkah maju dan berkata, Nyonya, aku lihat kali ini paman keempat melakukan sesuatu yang salah. Sebelum dia selesai berbicara, disela dengan tajam oleh Nyonya, bahkan jika paman keempatmu melakukan kesalahan, dia juga dari keluarga Jiang, mengganti sedikit uang itu sudah cukup. Dia Rocky macam apa, pria tanpa nama, beraninya dia melawan keluarga Jiang, benar-benar tidak tahu kekuatan sendiri. Pada saat ini, orang-orang berbaju hitam terhalang di halaman menyebar ke kedua sisi. Pria berbaju hitam tadi berkata dengan dingin, Tuan Rocky sudah bicara, biarkan kalian masuk. Nyonya besar Jiang mendengus dan berjalan dengan marah. Begitu masuk pintu, dia melihat seorang pemuda berpakaian biasa duduk dengan bangga di belakang meja dekan dengan wajah dingin. Berbaring di tanah adalah seorang pemuda berlumuran darah, lengannya sepertinya patah. Dan Junandus menyusut di sudut, gemetar. Ketika Junandus melihat Nyonya, segera bergegas seolah-olah dia telah menemukan penyelamat, dan berteriak, Ma, dia ingin membunuhku. Cepat, biarkan orang menangkapnya. Junandus. Nyonya besar Jiang memeluk putranya, merasa sangat iba. Hendrik dengan terpaksa masuk, mengangguk ke Rocky, berjalan dan bertanya, Rocky, ada apa? Apakah pamanku memberikanmu masalah lagi? Sungguh maaf. Melihat Hendrik juga datang, Rocky berkata dengan dingin, kamu, tanya mereka sendiri. Hendrik melirik Stephen Lu, dan segera meminta pengawal itu untuk menyeretnya ke atas, menamparkan dan menanyainya dengan kasar. Rasa hormatnya hanya untuk Rocky. Bagi Stephen Lu, Hendrik sama sekali tidak sabar, dan memerintahkan penyiksaan berat, selama tersisa ada napas itu sudah cukup. Stephen Lu dipukuli sampai menangis dengan suara besar, mengungkapkan semua fakta, mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh Junandus untuk membius istri dan ibu mertua Rocky, dan juga secara pribadi mengerahkan penjaga keluarga Jiang. Krishna mendengar beberapa saat, dan terlalu marah tidak dapat berbicara. Hendrik ketika mendengar wajahnya juga membiru, dia tidak menyangka, apakah otak paman keempatnya ada masalah. Ternyata melawan keluarga Rocky.
Paman keempat tidak ingin memikirkannya, di masa depan perusahaan farmasi Jiang harus bekerja sama dengan Rocky, bukankah ini menambah kekacauan pada keluarga Jiang? Nyonya besar Jiang mengira tidak benar dan berkata, ini bukan masalah besar, mari kita bicarakan, berapa besar kompensasi, keluarga Jiang sanggup membayar. Junandus melihat bahwa Nyonya besar Jiang mendukungnya, juga percaya diri, dan menegakkan tubuh dan berkata, Rocky, kamu mau berapa silahkan bicarakan. Melihat perlindungan Nyonya besar Jiang, Rocky berkata dengan datar, aku ingin semua aset keluarga Jiang, maukah kamu memberikannya? Atau aku akan mengambil hidupnya, dan berapa harga hidup Junandus, aku akan memberimu 2 kali lipat. Nyonya besar Jiang bersandar pada tongkat dan berkata dengan marah, Rocky, di sini adalah kota Wasa. Kamu jangan tidak sopan. Meskipun keluarga Jiang kita bukanlah pemimpin dari 4 keluarga besar, itu sudah lebih dari cukup untuk berurusan dengan orang-orang seperti kamu. Rocky tersenyum dan berkata, siapakah pemimpin dari 4 keluarga besar? Nyonya besar Jiang mendengus dingin, tentu saja itu adalah keluarga Lin. Bicara sampai ini, wajahnya tiba-tiba menegang, dan menatap Rocky dengan waspada, kamu bermarga Lin. Kamu, apa sebenarnya identitas kamu? Junandus dengan cepat berkata, Ma, dia hanya bermarga Lin, dan bukan dari keluarga Lin. Jika tidak, dengan kekuatan keluarga Lin, dia masih perlu berhati-hati dan meminta keluarga Jiang kita untuk bekerja sama. Hendrik benar-benar tidak sanggup mendengarkan, dan berkata dengan wajah musam, 4 paman, bukan Tuan Rocky yang meminta kerja sama dari keluarga Jiang, tetapi keluarga Jiang meminta kerja sama dari Tuan Rocky, kamu tidak tahu jangan sembarang berbicara. Krishna sangat marah sehingga melangkah maju dan menamparkan wajah Junandus dengan tamparan yang keras, dan memaki, berapa kali aku katakan kepadamu, jangan menimbulkan masalah di luar. Kamu segera meminta maaf berlutut kepada Tuan Rocky. Kakak. Junandus dengan marah berkata, apa status keluarga Jiang kita di kota Wasa, masih perlu takut pada Rocky, orang dusun, selain itu, penyakit papa telah sembuh, dan tidak perlu bertanya lagi padanya. Krishna sangat marah sehingga dengan marah berkata, jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Rocky, keluar saja dari rumah Jiang dan semua kartu kredit dibekukan. Setelah selesai berbicara, dia dengan tegas berkata kepada wanita tua itu, Ma, jangan memanjakan saudara keempat lagi, itu salahnya. Hendrik juga dengan dingin berkata, Paman keempat, kali ini kamu benar-benar tidak boleh. Junandus merasa kesal, membenci kekejaman Krishna dan penganiayaan Rocky, tapi tidak punya pilihan, hanya bisa dengan terpaksa berjalan ke Rocky, berlutut, dan berkata dengan wajah sedih. Tuan Rocky, Aku salah. Krishna juga bergegas maju dan berkata sambil tersenyum, Tuan Rocky, adik laki-laki keempat tidak tahu apa-apa dan hampir menyebabkan malapetaka. Aku tidak mengurus adik laki-lakiku dengan baik, mohon Tuan Rocky memaafkan. Keluarga Jiang bersedia memberikan 10% saham pengobatan tradisional negara kepada Tuan Rocky untuk disetrum, mohon Tuan Rocky mengampuni, aku pasti akan menghukum Junandus dengan berat. Stephen Lu, yang lumpuh di tanah, pupil matanya membesar karena terkejut. 10% dari saham pengobatan tradisional negara adalah ratusan juta. Selain itu, ternyata Krishna meminta maaf kepada Rocky, Junandus juga berlutut di depan Rocky dan mengakui bahwa identitas Rocky begitu tinggi. Bahkan keluarga Jiang seperti ini, bukankah dirinya akan menjadi lebih tak bernyawa? Setelah Krishna selesai berbicara, memarahi Junandus, bersujud pada Tuan Rocky. Bab 392. Semua anggota keluarga Jiang berlutut. Junandus tidak berani melawan, dan buru-buru berlutut di lantai. Tepat saat kepalanya hendak menyentuh lantai, tiba-tiba Rocky mengulurkan kakinya, menendang Junandus menjauh di depan Krishna, dan berkata dengan dingin, Tuan Krishna tidak perlu minta maaf, aku hanya punya 2 syarat. Pertama yaitu Stephen Lu harus mati, kedua adalah Junandus harus dibuat cacat. Melihat karena Hendrik, saya ampuni Junandus. Nyonya besar Jiang berteriak, amarahnya meluap, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah keluarga Jiang di kota Wasa ini bisa kamu perlakukan seperti itu?
Aku beri kamu 10 juta, cepat ambil dan pergi. Rocky mendengus dan berdiri perlahan. Kalau begitu, maka kerja sama antara aku dan industri farmasi grup Jiang dihentikan, dan aku tidak akan pernah bekerja sama di masa depan. Selain itu, aku menyarankan kamu untuk lebih sering makan bersama dengan putramu karena dalam waktu 1 bulan, Junandus akan meninggal. Begitu ucapan ini keluar, wajah semua orang di keluarga Jiang berubah drastis. Nyonya besar Jiang juga dengan wajah dingin, menjabat tangannya dan tidak dapat berbicara. Dengan ancaman yang begitu jelas, tidak ada orang di negeri ini yang berani mengatakan hal seperti itu di depan grup Jiang. Namun, hati Hendrik terpuruk, alisnya berkerut. Sekarang grup Jiang tidak sebaik sebelumnya, industri farmasi grup Jiang juga harus mengandalkan obat-obatan dari Rocky untuk memulihkan kerugiannya. Di bawah kepemimpinan Junandus, pengobatan tradisional negara sama sekali tidak mengembangkan obat baru yang kompetitif, sementara perusahaan farmasi lain telah meluncurkan obat yang lebih efektif dan lebih murah. Jika kerjasama dengan Rocky gagal dan bangkitnya kompetitor dari semua lapisan masyarakat, dalam setahun industri farmasi grup Jiang pasti akan bangkrut sehingga akan menjadi pukulan berat bagi keluarga Jiang. Krishna juga mengetahui hal ini dengan jelas, dan dengan cepat berkata kepada Nyonya besar Jiang, "Bu, adik keempat harus meminta maaf kepada Tuan Rocky, kali ini dia melakukan kesalahan." "Krishna, itu dia adikmu. Kamu justru membantu orang luar seperti itu." Nyonya besar Jiang sangat marah sehingga dia bersandar di tanah dengan tongkat, dan berkata dengan marah, "Lagi pula, anak ini adalah orang desa, dan dia bukan dari keluarga Lin di kota Wasa, mengapa kamu melindunginya seperti ini?" Krishna adalah anak berbakti, yang biasanya menuruti kata-kata ibunya, tapi sekarang dia tahu pentingnya masalah. Dia harus gigit jari dan berkata, "Bu, adik keempat telah berbuat terlalu banyak. Kali ini aku yang memutuskan, jadi kamu tidak perlu mengurusnya." Setelah berbicara, ia menoleh ke arah Junandus dan menghela nafas, "Lihatlah semua perbuatan yang telah kamu lakukan. Sebagai anak tertua dari grup Jiang, aku sekarang menarik posisimu dari Direktur Pengobatan Tradisional Negara dan kembalilah ke keluarga Jiang untuk menjalani masa pengurungan selama setengah tahun. Apakah Direktur Pengobatan Tradisional Negaraku akan dicopot?" Tiba-tiba wajah Junandus berubah menjadi hijau, dan ia bergegas dengan panik dan memeluk kaki Krishna. "Kakak, jangan. Ini gelar yang paling dia banggakan. Dia menghabiskan banyak uang untuk menjadi direktur. Sekarang dia tiba-tiba mundur. Dia akan menjadi tidak berharga di kota Wasa di masa depan." Krishna menendangnya pergi dengan wajah tenang, berbalik, dan membungkuk hormat pada Rocky. "Tuan Rocky, memang benar aku gagal mengajarinya sehingga membawakan masalah untuk Tuan Rocky. Sekarang kami telah menghapus posisi anak pemberontak ini dari pengobatan tradisional negara dan akan memberikan Anda 40% saham pengobatan tradisional negara. Selain itu, keluarga Jiang secara terbuka meminta maaf kepada Tuan Rocky di depan semua orang di kota Wasa. Aku berharap Tuan Rocky akan mengampuninya dan memberi Junandus kesempatan untuk berubah." Wajah Rocky dingin, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu tidak perlu berkata apa-apa lagi, aku telah memberinya kesempatan, namun dia melakukan kesalahan sendiri." Berdebar. Tiba-tiba Krishna berlutut di hadapannya, dan berkata sambil menangis, "Akulah yang tidak bisa mendisiplinkan saudara-saudaraku, tolong maafkan dia Tuan Rocky." Penonton pun kaget, bahkan Hendrik pun terpana. Nyonya besar Jiang bahkan lebih marah dan cemas, dan terus berteriak, "Krishna, bagaimana kamu bisa berlutut untuknya?" Krishna berlutut dengan tegak, bersujud pada Rocky dengan sungguh-sungguh, dan berkata, "Bu, kamu tidak perlu lagi mengurus tentang ini. Kesalahan yang dilakukan adik-adik adalah karena aku lalai sebagai seorang kakak tua." Melihat ayahnya berlutut, Hendrik pun harus melangkah maju, berlutut di sampingnya, menundukkan kepala dan berkata, "Tuan Rocky, tolong maafkan." Sekelompok besar orang dari keluarga Jiang bergegas maju dan berlutut di samping satu sama lain. Beberapa senior berat keluarga Jiang, kecuali Nyonya besar Jiang, semuanya berlutut di depan Rocky, diikuti banyak di belakangnya. Kerumunan itu begitu sunyi, mereka semua kaget.
Junandus menggigil dan berlutut di sampingnya sambil menangis dan berkata, "Tuan Rocky, aku tahu aku salah." Setelah masalah sampai di sini, dia akhirnya memahami keseriusan masalah tersebut. Tidak hanya dengan keluar dari keluarga Jiang, kamu bisa menekan Rocky. Saat ini, sebuah bayangan yang berlari muncul dari luar, itu adalah Suri Jiang. Dia baru saja mendengarkan kabar, tetapi ketika dia berlari, dia sudah melihat ayah dan kakak laki-lakinya berlutut di depan Rocky dan meminta maaf. Dia terkejut di dalam hatinya, tetapi setelah memikirkannya, dia berjalan cepat ke Rocky dan berlutut. Rocky sedikit mengernyit, menghentikan Suri Jiang, dan berkata dengan dingin, "Sudahlah." Dia tidak ingin melepaskan Junandus, juga tidak ingin terlalu keras dengan keluarga Jiang, setidaknya dia berteman dengan Suri Jiang dan Hendrik. "Terima kasih Tuan Rocky." Krishna menghela nafas lega, dan memarahi Junandus, cepat bersujud pada Tuan Rocky. Kali ini, Junandus tidak berani melawan, jadi dia buru-buru memanjat dan dengan hormat membenturkan kepalanya 3 kali di depan Rocky. Nyonya besar Jiang memerah karena marah, dan berteriak, "Krishna, kepada anak laki-laki yang tidak dikenal ini, mengapa kamu melakukan itu? Ini benar-benar memalukan bagi keluarga Jiang." Krishna tersenyum pahit di dalam hatinya. Yang lain tidak melihatnya, mungkinkah dia masih tidak tahu? Dengan orang-orang yang menggunakan jas hitam, bagaimana mereka terlihat seperti pengawal biasa? Jika di kota Wasa, siapa lagi yang punya pengawal terampil? Siapa lagi selain keluarga Lin dari 4 keluarga besar di kota Wasa? Dan Rocky di depanku ini mungkin terkait erat dengan keluarga Lin di kota Wasa. Mungkin, dia adalah pewaris legendaris keluarga Lin yang sudah lama hilang. Jika karena Junandus membuat mereka menjadi bermusuh dengan keluarga Lin, keluarga Jiang tidak akan bisa membuat kemajuan apapun di kota Wasa di masa depan, dan dia mungkin akan dikeluarkan dari permainan. Setelah Direktur Pengobatan Tradisional Negara Junandus dicopot, menurut senioritasnya, Wakil Direktur Sharfilu harus mengambil alih. "Rocky, terima kasih." Wajah Suri Jiang memerah, malu dan berkata dengan lembut kepada Rocky. Rocky mengangguk sedikit dan menoleh untuk melihat Stephen Lu. Stephen Lu sudah lumpuh karena ketakutan ketika dia melirik matanya yang dingin, kandung kemihnya mengendur karena ketakutan dan sejumlah besar air seni panas keluar dari bawah tubuhnya. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba keluar dan membungkuk dalam-dalam padanya. Rocky mengerutkan kening, "Tuan Sharfi, apa yang kamu?" Sharfilu menangis terseduh-seduh dan berkata dengan sedih, "Tuan Rocky, saya tahu saya seharusnya tidak menjadi meminta ampunan untuk penghalang jahat ini, tetapi dia memiliki darah keluarga Lu. Bisakah Anda melihat hubungan kita dan mengampuninya?" Setelah berbicara, Sharfilu berlutut tanpa ragu di depan Rocky. Rocky sedang dalam suasana hati yang rumit, mengamati di depannya. Berbicara dari hati, dia menghormati karakter Sharfilu dan mengagumi keterampilan medisnya. Ini adalah ahli pengobatan Tiongkok sejati yang langka saat ini. Tapi aku tidak menyangka Sharfilu benar-benar memiliki keponakan yang putus asa. Rocky menarik napas panjang dan berkata dengan lemah, "Karena Tuan Sharfi memohon belas kasihan, dia akan mengampuni nyawa Stephen Lu dan cacatkan lengan kanannya." Sharfilu menghela nafas lega dan berkata dengan penuh rasa terima kasih Tuan Rocky. Stephen Lu berteriak dengan panik, "Paman, jangan cacatkan tanganku." Bab 393. Dipilih sebagai kurator. Dia telah belajar kedokteran selama beberapa dekade dan telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya, bagi pengobatan tradisional, cacat lengan kanannya sama saja dengan menghilangkan kultivasinya. Sama saja seperti orang cacat. "Dasar, diamlah." Sharfilu melangkah mendekat, menamparkan, dan berteriak, "Kamu telah merusak gaya keluarga Lu, membiarkanmu itu sudah merupakan permintaan Tuan Rocky." Setelah berbicara, dia mengeluarkan beberapa jarum perak, melambaikan tangannya, dan terjun langsung ke lengan kanan Stephen Lu, memotong pembuluh darahnya. "Apa?" Wajah Stephen Lu tiba-tiba berubah kesakitan, dan langit menjerit. Lengan kanannya terkulai ke lantai seolah-olah dia kehilangan kesadaran. Rocky mengawasi dengan dingin, mengetahui bahwa Sharfilu tidak berbelas kasihan,
dan jarum perak menyegel titik akupuntur, memotong urat nadi, dan mustahil untuk pulih di masa depan. Stephen Lu berteriak, memutar matanya dan pingsan karena kesakitan. Krishna berkata, Kurator Lu, pengobatan tradisional negara akan diserahkan kepada kalian ke depannya. Aku akan berbicara dengan kalian tentang penyerahan spesifiknya. Sharfi Lu berdiri dan terlihat seperti berumur beberapa tahun, dia menghela nafas, dan berkata kepada Krishna dengan tatapan malu, aku tidak bisa meneruskan kebajikannya dan tidak tahan peran kurator pengobatan tradisional negara, mohon Tuan Krishna memberikan petunjuk. Krishna tidak menyangka dirinya menjadi tidak pantas. Ia tampak malu dan berkata dengan heran, Tuan Sharfi Lu, kamu 3 tetua pengobatan tradisional negara, dan 2 orang veteran lainnya akan segera pensiun. Pengobatan tradisional negara saat ini menganggap kamu sebagai tenaga medis tertinggi. Jika kamu tidak pantas maka akan ada siapa yang akan mengambil alih. Sharfi Lu melirik Rocky dan berkata, minta saja Tuan Rocky untuk mengambil alih. Keterampilan medisnya beberapa kali lebih baik dari saya, dan dia pantas mendapatkannya. Begitu suaranya muncul, kerumunan itu tiba-tiba bergumam. Mata Hendrik berbinar dan dia pun melangkah ke depan dan berkata, ayah, Rocky punya keterampilan medis yang sangat baik. Menurutku dia memenuhi syarat untuk menjadi kurator. Aku juga pikir begitu. Suri Jiang segera berbicara. Krishna ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, karena semua orang merekomendasikan Tuan Rocky, tolong minta Tuan Rocky menjadi pemimpinnya. Bagaimana menurut semuanya? Meskipun itu adalah nada bertanya, siapa yang berani menolak apa yang dikatakan putra tertua keluarga Jiang? Sebagian besar kepemilikan pengobatan tradisional negara berada di tangan keluarga Jiang, dan dia berhak memutuskan. Rocky mengerutkan kening. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi kurator, dan menggelengkan kepalanya. Ini tidak akan bisa. Aku harus kembali ke kota Gopo setelah menyelesaikan pekerjaanku. Tidak bisa untuk tinggal di kota Wasa dalam waktu panjang dan mengurus urusan pengobatan tradisional negara. Tidak masalah. Hendrik tersenyum, bukankah Tuan Sharfi Lu ada di museum? Selain itu, ada dokter-dokter lain. Mereka bisa menangani hal-hal biasa. Kalau memang tidak bisa mengatasi penyakit yang tidak bisa disembuhkan, maka kami akan mengundang Anda datang dan mengatasinya. Sharfi Lu juga mengatakan, Tuan Rocky, kurator hanyalah sebuah posisi. Mengobati penyakit serta menyelamatkan orang tidak mengenal waktu, lokasi dan kesempatan. Sangat disayangkan bagi dunia pengobatan tradisional jika keterampilan medis Anda tidak digunakan. Suri Jiang juga segera maju, ya Kak Rocky, ini bukan perihal kurator atau tidak. Yang terpenting kamu punya bakat. Hanya dengan menyebarkan keterampilan medis kamu bisa membuat lebih banyak pasien tahu dan bisa merawat lebih banyak orang. Setelah beberapa waktu, hadirin memilih Rocky sebagai kurator. Rocky masih ragu, dan dengan enggan mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan menjadi kurator secara tertulis, dan biasanya pengobatan tradisional negara dikelola oleh Tuan Sharfi Lu. Jika ada pasien yang sakit parah yang tidak bisa dirawat, telepon saja aku. Sharfi Lu menghela napas lega dan mengangguk setuju. Sedikit kegembiraan melintas di mata Hendrik. Mampu mempertahankan Rocky dalam pengobatan tradisional negara dan mengembangkan lebih banyak obat baru akan menguntungkan industri farmasi keluarga Jiang tanpa menimbulkan ancaman, dan akan lebih mudah bagi kedua belah pihak untuk bekerja sama di masa yang akan datang. Hanya Junandus yang berwajah kelabu, dan hampir menangis di lantai. Dia menyaksikan, gelar kuratornya yang dimilikinya kini sudah berpindah ke Rocky, dan semua orang masih berlomba-lomba untuk mendapatkan dukungan, yang sangat tidak nyaman di hatinya. Nyonya besar Jiang juga geram, tidak bisa berdiri dengan stabil, dan dibantu asistennya untuk istirahat. Pengobatan tradisional negara adalah kuil pengobatan tradisional terbaik di tanah air dan memiliki reputasi tinggi di luar negeri, merupakan kuil tertinggi di hati masyarakat pengobatan tradisional di tanah air. Setiap praktisi pengobatan tradisional ingin memasuki pengobatan tradisional negara. Jika bagi orang lain, sangat menyenangkan menjadi kurator, tapi Rocky tidak begitu terlihat berubah.
Dia tidak ingin menjadi itu, bahkan lebih mengabaikan hal-hal seperti reputasi, dia hanya dengan enggan setuju untuk menjalaninya demi menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Adapun 40% saham pengobatan tradisional negara, meski bernilai ratusan juta, tidak ada apa-apanya di matanya karena ia tidak kekurangan uang. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam sedang memegang ponsel dan tiba-tiba masuk. Rocky menoleh dan melirik, dan tiba-tiba menemukan bahwa semua orang berbaju hitam di luar pintu telah menghilang tanpa jejak. Dia terkejut dan mengerutkan kening dan bertanya, "Jimmy, di mana orang-orangmu?" "Ini komandan pengawal keluarga Lin namanya Jimmy, biasa dia menghubungi Jimmy." Jimmy membungkuk padanya dan berkata dengan rendah hati atau tidak sombong, "Tuan Rocky, semua orang di luar pintu telah dievakuasi. Ini adalah perintah Nona Lin. Dia ingin mengatakan beberapa kata untukmu dan keluarga Jiang." Setelah berbicara, dia menyerahkan telepon ke Rocky dan menyalakan handsfree. Wajah Rocky terdiam, Selfie benar-benar menarik pengawal saat ini, hebat sekali dirinya. Suara bangga dan dingin Selfie muncul dari telepon. "Rocky, aku perintahkan kamu untuk segera membebaskan Junandus dan Stephen Lu. Selain itu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menggerakkan pengawal di rumah?" Junandus yang lumpuh di lantai seperti darah ayam yang baru dipukul langsung mengangkat kepalanya. Hati Krishna kaget setelah mendengarnya. Benar saja, tebakannya tidak salah, Rocky memang ada hubungannya dengan keluarga Lin. Untungnya, dia tidak menggertaknya dengan kekuatan keluarganya sekarang, kalau tidak pasti tidak akan berakhir sekarang. Tatapan Rocky terdiam, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu yang membawa para pengawal pergi. Hehe, kamu bukan dari keluarga Lin, dan masih berani pulang menggerakkan para pengawal ini. Siapa yang memberimu kekuasaan ini?" Nada suara Selfie mengejek, dan dia tidak memberi Rocky muka apapun di depan orang-orang keluarga Jiang. "Jangan lupa identitasmu, anggap serius dirimu sendiri. Sudah kubilang, aku telah menginformasikan para pengawal sejak hari ini. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan sumber daya yang ada di keluarga Lin." Rocky menarik napas dan menatap Jimmy dengan wajah tenang. Jimmy menggerutu dan berkata, "Tuan Rocky, atasan memerintahkan agar mulai sekarang, kamu tidak dapat lagi menggunakan sumber daya keluarga Lin, jadi semua pengawal ditarik, dan aku tidak bisa mengikuti perintahmu lagi ke depannya." Selfie berkata dengan nada mengejek, "Bagaimana? Sudahkah kamu melihat semuanya? Aku tidak akan berhitung denganmu terkait hal ini, jangan salahkan kalau aku tidak sopan untuk kedepannya. Kamu yang memilih jalan ini sendiri, jangan salahkan aku karena kejam." Wajah Rocky tidak senang, wanita ini bangga dengan dirinya di hadapannya, bukankah hanya karena dia anak dari keluarga Lin? Demi menyelidiki penyebab kematian orang tuanya, dia kabur dari rumah dan belum kembali ke keluarga. Setelah berpisah dari keluarga, dia tidak bisa lagi mengerahkan pengawal keluarga Lin, makanya ipar memintanya untuk menceraikan Dewi dan kembali ke keluarga Lin. Selama dia kembali ke keluarga, dia adalah pewaris keluarga Lin, wanita ini bahkan tidak layak membawakan sepatu untuknya. Bab 394. Kesombongan. Tetapi ada syarat, dia ingin menceraikan Dewi, sesuai akad nikah sebelumnya antara keluarga Lin dan keluarga Su, Melanie akan menjadi istrinya, jika tidak keluarga Su akan menyesal dan kehilangan pamor serta keluarga Lin dan Su akan menjadi musuh. Hanya itu saja, Rocky sudah tidak bisa melakukannya. Dan Selfie pun mengandalkan ini untuk berani jadi sombong di hadapannya. Krishna yang di samping serta Hendrik dan yang lainnya kaget. Suri Jiang juga terlihat membuka mulutnya, tampak terkejut. Dia tidak tahu bahwa Rocky berasal dari keluarga Lin di kota Wasa. Junandus juga tertegun, dan tiba-tiba punggungnya terasa dingin, dan ketakutan setelah beberapa saat. Jika dia mengetahui dari awal bahwa Rocky berasal dari keluarga Lin di kota Wasa, memberinya 10 keberanian pun, dia tidak akan berani mengganggu kepala harimau itu. Krishna tidak bisa menahannya, dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan. Tuan Rocky, kamu adalah pewaris keluarga Lin kota Wasa ya?" Sebelum selesai berbicara, Selfie berkata dengan jelas, "Tuan Krishna, ini Selfie. Sudah kubilang dengan jelas, Rocky bukanlah pewaris keluarga Lin,
dan pewaris keluarga Lin seharusnya ayahku Marson. Adapun Rocky ini, haha. Selfie berhenti sejenak dan tertawa ironis, dia hanya bermarga Lin, dan dia memiliki darah keluarga Lin di tubuhnya, tapi dia sama sekali tidak dianggap sebagai keluarga Lin, dan dia bahkan bukan kerabat jauh. Jadi Tuan Krishna, jangan tertipu olehnya lagi, dia bukan siapa-siapa. Jangan sampai putus hubungan antara keluarga Jiang dan Lin karena masalah yang terjadi pada hari ini. Lagi pula, masih banyak kerjasama bisnis. Ini. Dahi Krishna berkeringat, dan dia juga bingung, sebenarnya bagaimana situasinya. Selfie berkata dengan santai, "Oh, kamu cukup memperlakukan dia sebagai kerabat jauh keluarga Lin. Lagi pula juga hampir seperti ini, dia tidak punya kekuasaan." Krishna terdiam beberapa saat. Melihat pertempuran barusan, dia mengira Rocky adalah pewaris keluarga Lin, ternyata tidak disangka bukan sama sekali. Menurut Selfie, Rocky ini seharusnya adalah kerabat jauh dari sampingan keluarga Lin. Seharusnya seperti itu, kalau tidak bagaimana mungkin Rocky tidak punya tempat tinggal ketika datang ke kota Wasa. Rocky berkata dengan suara yang dalam, "Selfie, begitu banyak yang kamu katakan, apa yang kamu inginkan?" Selfie mendengus dingin, "Aku hanya ingin memberitahumu, jangan memanfaatkan momentum keluarga Lin untuk memberimu pamor di kota Wasa. Jangan sampai menghilangkan pamor keluarga Lin. Juga, biarkan Junandus dan Stephen Lu segera pergi, aku masih ada kerjasama dengan kurator. Bagaimana jika aku tidak setuju?" Selfie mencibir, "Rocky, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk tawar-menawar denganku? Mungkin istrimu bahkan tidak tahu masalah ini. Apakah kamu ingin aku meneleponnya dan memberitahu istrimu tentang dirimu?" Wajah Rocky dingin, dan dia berkata dengan tajam, "Selfie, jangan serba tahu. Tahu apa tidaknya saya, itu tergantung pada apa yang akan kamu lakukan." Selfie tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, "Lagi pula aku tidak peduli, aku ingin melihat, istrimu telah menghidupimu begitu lama, dan tiba-tiba tahu kamu berbohong padanya, bagaimana dia akan ribut cerai denganmu." Setelah berbicara, Selfie menutup telepon tanpa sadar, sangat sombong sehingga dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berbicara. Wajah Rocky sangat tidak enak dilihat, telapak tangannya menempel erat ke telepon. Wanita ini, mengandalkan alasan dirinya yang meninggalkan keluarga, sekarang dia sangat sombong. Ledakan. Telepon kewalahan dan hancur berkeping-keping oleh telapak tangan Rocky. Hendrik berkata dengan cepat, "Rocky, kamu tenang." Rocky melirik telapak tangannya dengan wajah dingin, dan melihat telapak tangan itu dipotong dan darah menetes di telapak tangan. "Rocky, aku akan membantumu untuk membalut." Suri Jiang berteriak, dan dengan cepat mengeluarkan sapu tangannya dan berjalan mendekat. Rocky mengambil sapu tangan dan mengelapnya, dirinya merasa sangat marah. Sekarang keluarga Dewi tidak tahu identitas spesifiknya, Selfie akan memanfaatkan ancaman ini. Melihat bahwa dia dan istrinya sekarang dalam hubungan yang baik, dia berencana untuk mencari kesempatan untuk menjelaskan kepada istrinya, tetapi jika Selfie ikut campur, semuanya pasti akan bergejolak. Jangankan bicara tentang perceraian, sangat khawatir istrinya bahkan tidak akan lagi pernah percaya padanya dalam hidup ini. Junandus yang sedang berlutut di lantai tiba-tiba berdiri, berbalik dan berkata kepada Krishna, "Kakak, kamu dengar juga. Pria bermarga Lin yang memiliki wajah bengkak dan gemuk. Keluarkan dia, aku masih kurator pengobatan tradisional negara. Apa lagi yang ingin kamu lakukan, segeralah pergi." Teriak Krishna dengan marah. Dengan dukungan Selfie, Junandus langsung percaya diri, dan berkata dengan masuk akal, "Siapakah Rocky itu? Bahkan tidak bernilai dengan kentut. Kamu juga sudah dengar Selfie yang mengatakan bahwa pewaris keluarga Lin adalah Marson. Anak ini bahkan bukan kerabat jauh. Keluarga Jiang tidak takut padanya." Krishna menamparnya dengan marah. Namun, kali ini Junandus berdiri dan melawan. Sebaliknya, dia menahan lengan Krishna dan berkata dengan nakal, "Kakak, biarkan anak ini bersujud padaku. Kapan keluarga Jiang begitu malu? Keluarga Jiang dan Selfie bukankah memiliki kerjasama yang bagus? Ini adalah situasi yang sama-sama menguntungkan,
lebih baik daripada membuat obat dengan orang dusun ini. Paman keempat, kamu tidak mendengarnya maka anggaplah itu hujan. Hendrik berkata dengan suara yang dalam, obat baru Rocky telah dikembangkan. Mitra industri farmasi grup Jiang saat ini adalah Tuan Rocky. Dia bisa mengerti. Meskipun Selfie adalah anggota keluarga Jiang, namun tidak ada bantuan untuk industri farmasi grup Jiang. Hanya obat di tangan Rocky yang menjadi kunci untuk menyelamatkan industri farmasi grup Jiang. Junandus berkata dengan marah, kalian semua gila, kalian semua menekan Rocky. Aku akan kembali dan menjelaskan situasinya kepada Tuan Ardian. Setelah itu, dia memerintahkan seseorang untuk membawa Stephen Lu dan berlari keluar dengan cepat. Dasar pemberontak. Krishna sangat marah hingga dia hampir jatuh ke lantai dengan rasa sakit yang menusuk di dadanya. Hendrik buru-buru menggendong ayahnya dan berkata berulang kali, ayah baik-baik saja. Rocky juga harus berhenti, berjalan menghampiri dan menekan denyut nadi Krishna, lalu berkata, Tuan Krishna terlalu marah, tidak apa-apa, istirahat saja. Krishna duduk di kursi, bernafas lama, dan berkata dengan ekspresi malu, Tuan Rocky, ada penghinaan seperti itu di rumah, sungguh membuatmu tertawa. Setelah aku kembali, aku pasti akan mengajarinya dengan keras. Apa yang aku katakan sebelumnya tidak akan berubah. Bahkan jika Selfie menelepon secara langsung, keluarga Jiang tidak akan melakukan apapun sesuai yang dia inginkan. Dia tahu lebih banyak tentang masa lalu keluarga Lin. Selfie bukanlah wanita keturunan keluarga Lin, dan dia diusir ke luar negeri oleh keluarga Lin. Yang berarti bahwa sekarang ahli waris keluarga Lin hilang, dia baru saja kembali. Marson adalah keturunan dari seorang wanita yang menemani minum. Dia tidak dianggap oleh keluarga Lin di tahun-tahun awalnya. Krishna memiliki konsep yang konservatif. Dia meremehkan identitas ini sama sekali, dan mencemoohnya di dalam hatinya, jadi dia hanya sopan kepada Selfie di depan. Bahkan jika Marson mewarisi keluarga Jiang, dia akan memandangnya rendah di dalam hati, jadi tidak mungkin untuk mendengarkan dari seorang wanita dengan darah yang tidak murni. Setelah keluar dari pengobatan tradisional negara, Rocky masih terasa berat. Sekarang adik iparku hilang, Selfie sombong. Juga tidak tahu apa yang terjadi dengan adik ipar. Mungkinkah Marson mengetahuinya ketika dirinya menyelidiki batu giok, dan dia memanfaatkannya lagi? Rocky kesal dan memutuskan untuk pulang keesokan harinya untuk menanyakan keberadaannya. Bab 395. Harga diri tercemar. Rocky kembali ke villa, baru saja ia membuka pintu, ia mendengar keributan. Dia terkejut. Sudah lebih dari 1 jam, kenapa efek obatnya Jenny belum menghilang? Piang. Ada suara keras di aula, diikuti oleh teriakan Jenny. Panas. Aku kepanasan. Rocky terkejut, ia bergegas pergi ke ruang tamu. Melihat kekacauan di ruang tamu, lantainya penuh dengan pecahan barang, Dewi memegang Jenny dan menahannya ke sofa. Rambut Jenny acak-acakan dan matanya memerah, ia sudah seperti anjing gila, mencoba merobek bajunya sendiri dan wajahnya memerah. Melihat Rocky masuk, Dewi memanggilnya dengan cemas, Rocky, datang dan lihat apa yang terjadi pada ibu. Baru saja ia berbicara, Jenny tiba-tiba melompat, mendorong putrinya menjauh, ia memegang ikat pinggangnya dengan kedua tangan dan menariknya ke bawah. Rocky terkejut dan segera maju, ia memutar lengan Jenny dan menahannya ke sofa. Bahkan saat dia ditahan olehnya, Jenny masih memberontak dan kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari biasanya. Sambil memberontak, dia tertawa tidak jelas, matanya terlihat kosong dan air liurnya terus menetes dari mulutnya. Dewi sangat cemas, matanya memerah dan berkata kepada Rocky, saat ini apa yang harus kulakukan, Ibu? Aku sudah menghubungi 2 dokter, mereka berdua mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang terjadi dan mereka tidak dapat menyembuhkanmu. Rocky mengerutkan bibir. Bagaimana pengobatan modern biasa bisa menyembuhkan penyakit ini? Obat yang diberikan pada Jenny hanyalah obat perangsang. Selain itu, sungguh buruk sekali sifat Stephen Lu. Menurut dunia medis, dia dianggap sebagai dokter terhebat dalam negeri dan ia berfokus pada pengobatan tradisional. Dengan begitu, tentu saja obat perangsang yang ia berikan pasti sangat bagus.
Rocky, ibu seperti ini, apa yang harus kulakukan? Dewi merasa sangat sedih saat melihat kegilaan Jenny dan sambil berlinang air mata berkata, ini semua karena aku, jika tidak ibu tidak mungkin memakan obat rendahan itu. Rocky berkata, ada satu solusi dan hasilnya sangat cepat. Dewi sangat gembira dan segera bertanya, apa solusinya? Rocky mengerutkan bibir, di mana ayah? Telepon ayah dan katakan padanya untuk segera pulang. Untuk apa menelpon ayah? Dewi terkejut, wajahnya memerah karena malu dan dia mengerti apa yang sedang terjadi. Rocky mengikat Jenny dan melemparnya ke kamar tidur. Sebenarnya, untuk meredakan obat perangsang ini, ia harus menggunakan energi sage untuk memasukkan jarum perak dan memberikan akupuntur kepada ibu mertuanya. Tetapi jika menggunakan cara ini, Jenny pasti akan curiga. Untuk menghindari masalah, dia lebih baik menghubungi ayah mertua untuk pulang dan mengobatinya. Bagaimanapun, obat yang diberikan Stephen Lu hanya akan memberi efek terangsang dan tidak melukai tubuh, dua energi bersatu, pasti akan menghilangkan efeknya. Setelah 1 jam, Dewi masih gelisah di ruang tamu, wajahnya sangat malu dan dia terus berjalan mondar-mandir. Rocky dengan santai duduk di sofa dan membolak-balikkan ponselnya. Dari kamar tidur, terdengar adanya suara pergerakan. Wajah Dewi memerah, dia benar-benar ingin menggali lubang dan masuk, ia menggigit giginya dan berkata, Stephen Lu benar-benar penjahat yang tercela, ia benar-benar memberi ibuku obat yang tidak tahu malu ini. Setelah berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menoleh ke arah Rocky untuk bertanya, bagaimana Stephen Lu sekarang? Apakah kamu sudah menghubungi polisi? Rocky berkata dengan santai, tidak ada gunanya menghubungi polisi, dia akan menyogoknya. Berbicara tentang ini, tatapan dingin melintas di matanya. Sebenarnya, obat perangsang yang kuat itu Stephen Lu siapkan untuk diberikan pada istrinya, tetapi diminum oleh ibu mertuanya. Jika saat itu Dewi pergi sendirian dan meminum obat ini, akhirnya pasti akan terjadi masalah besar. Tetapi, memikirkan ini, Rocky tidak bisa menahan diri untuk melirik Dewi. Jika istrinya meminum obat tersebut dan dia tiba tepat waktu, ia pasti bisa menyelamatkannya. Mungkin sekarang aku sudah menikmatinya dan yang kutakutkan adalah diriku sendiri. Memikirkan saat di mana dia menyelamatkan istrinya, Rocky menahan diri sejenak, menahan diri untuk tidak melihat Dewi dan melegakan tenggorokannya. Dewi melepas blazernya, ia mengenakan kemeja putih ketat dan rok pensil. Terlihat bentuk tubuhnya yang sangat indah. Dia memiliki sepasang kaki yang panjang dan indah, dibalut dengan stoking hitam tembus pandang, ramping tapi berisi, yang membuat orang berpikir. Tetapi karena cemas, wajahnya yang cantik memerah, dadanya naik turun dengan kasar dan dia bahkan tidak menyadari bahwa salah satu kancing bajunya telah lepas. Seolah-olah menyadari tatapan mata Rocky, Dewi menoleh dan kebetulan berpapasan dengan matanya yang berapi-api. Dia terkejut sejenak, kamu. Mengapa menatapku? Tatapan mata yang berapi-api ini, membuatnya tubuhnya merasa panas dan seluruh tubuhnya terasa aneh. Rocky dengan cepat sadar dari lamunannya dan menggelengkan kepalanya. Sharvie Lu menghancurkan lengan kanan Stephen Lu dan memutuskan uratnya, membuat Stephen Lu menjadi orang cacat. Tetapi Junandus mengandalkan dukungan Selfie dan secara terang-terangan melarikan diri dengan Stephen Lu. Terlihat jelas tidak ada penyesalan sama sekali. Dan dia, untuk sementara tidak bisa mengerahkan pengawal keluarga Lin. Tatapan dingin dari mata Rocky. Selfie. Takutnya dia adalah batu sandungan terbesarnya baru-baru ini. Saat ini, pergerakan di kamar tidur berhenti dan pintu terbuka. Ayah mertuanya Andrew, kakinya bergetar, memegangi di dinding dan wajahnya menjadi hijau, dia terlihat seperti sangat kelelahan dan bekerja dengan keras. Wajah Dewi memerah, tapi dia memberanikan diri bertanya, ayah, ibu baik-baik saja. Wajah Andrew memerah, dia menatap Rocky dengan canggung, menggelengkan kepalanya, dan duduk di sofa. Aku benar-benar mempermalukan keluarga Liu. Dan itu dilakukan di depan putri dan menantunya. Andrew menangis, harga dirinya sudah tercemar. Ayah, kamu baik-baik saja? Dewi bertanya dengan canggung. Lumayan. Andrew sangat malu, dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya.
Rocky berdiri dan berkata, "Tidak apa-apa, ayah sedang lemah. Ayah bisa meminum arak herbal yang dulu pernah ayah berikan padaku, nanti ayah minum 2 gelas kecil saja." Dewi mengerutkan alisnya dan dengan heran bertanya, "Ayah memberimu minum arak herbal?" Rocky terdiam dan dia terkejut. Astaga! Sejenak ia lupa, tiba-tiba membahas tentang arak herbal. Tidak ada yang terjadi padanya dan Dewi, mengapa dia minum minuman ini? Wajah Dewi lebih merah, bahkan leher putihnya juga merah, dia berdiri di sampingnya dan dengan kesal berbisik. "Wow! Rocky, aku tidak menyangka pikiranmu. Kamu memikirkan hal-hal seperti itu. Aku tidak punya." Lin Muyun tampak tidak berdaya dan berbisik, "Ayah yang memberiku minuman itu. Jika dia memintamu untuk minumnya, kamu langsung meminumnya." Dewi dengan marah berkata, "Kamu jawab dengan jujur, apakah kamu berencana untuk berhubungan seks dengan orang lain setelah meminum itu?" "Istriku, aku tidak ada pikiran seperti itu. Kalian pria semuanya sama saja." Dewi dengan marah berkata. Melihat orang tuanya baik-baik saja, dia berbalik dan pergi. Dia sangat marah padanya. Tidak disangka, Rocky diam-diam meminum arak herbal. Apa yang ingin kamu lakukan padanya? Bab 396. 250 Sujudan. Melihat istrinya lari keluar, Rocky segera mencari alasan dan keluar dari ruang tamu. Menghindari berlama-lama di ruang tamu, agar ayah mertuanya tidak semakin malu. Wajah Rocky tiba-tiba menjadi dingin saat dia berjalan keluar dari ruang tamu. Broto datang ke kota Wasa kali ini, pasti dia membawa 20 pengawal bersamanya. Ketua pengawal itu bernama Arif. Dia pernah menjadi anggota tim tentara bayaran asing selama 8 tahun. Dia memiliki keterampilan hebat dan pengendali pisau yang hebat. Tentu saja, Arif hanyalah seorang seniman bela diri biasa, dibandingkan dengan ketua pengawal keluarga Lin, masih ada Paman Ali yang seorang seniman bela diri tinggi, dan pastinya Arif jauh di belakangannya. Tapi itu lebih dari cukup untuk melawan orang biasa. Broto menerima telepon dari Rocky dan segera menjalani perintahnya, ia membiarkan Arif mengambil lebih dari 10 pengawal untuk menjadi bawahan Rocky dan bekerja untuknya. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Arif membawa 12 pengawal, berdiri dengan hormat di depan Rocky dan memberi hormat padanya. Rocky menjelaskan tugas yang harus dikerjakan dan kemudian bertanya, "Apakah kalian semua mengerti?" "Kami mengerti." Arif memberi hormat dan menjawab dengan suara yang tegas, "Pasti diselesaikan." Rocky mengangguk dan melambai. Bayangan puluhan orang itu, dalam sekejap mereka memanjat tembok dan menghilang. Larut malam. Terdapat sebuah jalan di Stadion Pekerja Beijing yang merupakan tempat hiburan, ada banyak tempat karaoke, bar. Ada lampu berkelap-kelip, nyanyian dan tarian. Di dalam salah satu ruangan karaoke, Junandus dalam keadaan mabuk memeluk 2 wanita cantik yang menemaninya minum, ia dengan heboh berpesta bersama temannya di jalan. Salah satu tangannya merangkul seorang wanita, tangan lainnya memegang gelas dan meminum minuman XO, ia dengan mabuk berteriak ke mikrofon. "Sialan! Aku dari keluarga Jiang, apa itu Rocky? Dia harus bersujud di bawah kakiku." Sekelompok temannya bersorak. "Tenanglah kakak Jiang, kamu telah membuat kesepakatan dengan Selfie untuk bekerja sama, apa yang perlu kamu takutkan tentang anak itu?" Saat Selfie kembali, dia pasti akan ketakutan sampai berlutut di kaki Selfie dan memohon belas kasihan. Dia orang kampung dan keluarga Lin tidak menganggapnya sebagai kerabat jauh. Kenapa mereka datang dan mengancam Selfie? Sial! Siapa yang takut padanya? Kakak Jiang, aku telah menemukan banyak teman. Besok, aku akan memukuli orang yang bermarga Lin dan menariknya untuk bersujud padamu. Junandus berkata dengan kejam, "Bersujud. Aku ingin dia mati." Ketua dari penguatan tradisional negara, akulah Junandus. Belum selesai ia berbicara, terdengar suara ketukan pintu dari pintu ruangan. Tiba-tiba, seorang pria bertopeng dan berbaju hitam masuk dan diikuti dengan puluhan orang berbaju hitam di belakangnya. Junandus menatapnya, sambil membawa botol anggur dan berkata, "Semua orang sudah di sini. Dengar, besok kalian pergi dan bereskan Rocky,
patahkan kakinya dulu, setelah itu congkel bola matanya dan berikan pada anjing. Pria berbaju hitam itu menyela dan bertanya, apakah kamu Junandus? Ya kena. Kata, Pak, masih ada di dalam mulut Junandus. Pria berbaju hitam itu melambaikan tangannya dengan ganas dan diikuti oleh belasan orang di belakangnya, menyerbu masuk dan memukulinya dengan tongkat. Junandus hendak menjerit. Tanpa sadar ada sebuah kain hitam menutupinya dan tatapannya tiba-tiba menjadi gelap, lalu dia ditendang ke lantai dan ditinju terus-terusan. Beberapa orang di dalam ruangan itu dipukuli sampai menjerit-jerit dan beberapa wanita pendamping berteriak dan melarikan diri. Beberapa petugas keamanan dari tempat karaoke bergegas ke sana, tetapi mereka melihat belasan pria berbaju hitam itu begitu ganas dan sangat terampil dalam bela diri, jadi mereka tidak berani melangkah maju. Junandus dipukuli sampai jatuh ke lantai, kepalanya pusing. Ia dibungkus menggunakan karung goni dan diseret ke depan. Dia panik dan berteriak ketakutan, jangan. Jangan bunuh aku. Aku putra keluarga Jiang, aku akan memberimu uang sebanyak yang kamu mau. Pria berbaju hitam itu mengabaikannya dan langsung menyeretnya ke ruangan lainnya. Ia membuka pintu dan dengan hormat berkata, Tuan, aku telah membawanya. Setelah berbicara, dia menendang lutut Junandus, menendangnya sampai ia berlutut dan membuka karungnya. Junandus dengan cepat mengangkat kepalanya, tetapi ruangan itu sangat redup dan hanya terlihat sesosok bayangan yang duduk di sofa, memegang segelas anggur dan duduk menyilangkan kakinya. Dia tahu ini adalah pemimpin kelompok ini, dia segera berlutut di tanah, bersujud dengan putus asa. Kakak, kamu ingin uang, berapapun boleh, tolong jangan bunuh aku. Sosok bayangan di sofa tersenyum licik dan tidak berkata apa-apa. Pria berbaju hitam itu menamparkan wajah Junandus dan berteriak, Tuanku bilang jika kamu bersujud sebanyak 250 kali, maka kamu akan dilepaskan. Bersujud, 200 kali. Junandus tertegun, wajahnya membiru. Bersujud seperti itu akan aneh jika tidak berdarah. Sementara dia ragu-ragu, seorang pria berbaju hitam mengeluarkan belati, menusuknya pahanya, dan dengan dingin berkata, tidak masalah jika kamu tidak ingin bersujud, orang mati tidak perlu bersujud. Junandus menjerit kesakitan, ia kaget dan buru-buru berkata, aku bersujud, aku bersujud. Setelah berbicara, dia segera berbaring di tanah, tuk, bersujud ke arah bayangan itu. Lantainya dari marmer, Junandus bersujud terus-menerus, belum 20 sujudan, kepalanya sudah robek dan berdarah. Ia merasa sakit sekali dan ingin berhenti, tiba-tiba ia merasakan sakit di lengannya, kemudian dia ditusuk oleh pria berbaju hitam itu. Orang-orang ini sangatlah kejam dan tega membunuh. Jiwa Junandus terbang menjauh. Dia bergegas berlutut dan terus bersujud. Sudah 100 lebih sujudan, dahi dan wajah Junandus berlumuran darah, kepalanya begitu pegal sehingga dia tidak bisa mengangkatnya, ia terbaring kelelahan di lantai dan otaknya seperti gumpalan pasta. Ini belum selesai. Pria berbaju hitam itu memarahi dengan dingin, mengedipkan mata pada orang di sebelahnya. Kedua pria kekar itu segera maju, memegangi kepala Junandus dan dengan keras membenturkannya ke lantai. Kepala Junandus dibenturkan ke lantai marmer. Ia berteriak kesakitan. Tapi kedua pria kekar itu tidak melepaskan tangan mereka membenturkan kepalanya lagi dan lagi. Setelah 250 sujudan, Junandus sudah lumpuh seperti anjing mati, ia sangat lemah dan wajahnya berlumuran darah. Saat ini, sosok bayangan yang di sofa perlahan berdiri dan berjalan keluar. Pupil mata Junandus mengecil dan menatap pria itu. Kamu. Sosok bayangan itu adalah Rocky. Ekspresi wajah menghina Rocky. Dia dengan dingin berkata, videonya sudah direkam dan aku akan mengirimkannya ke selfie. Pria berbaju hitam itu adalah Arif, ia menunduk dan berkata, semuanya sudah direkam. Kamu provokator, apakah kamu tidak takut berurusan dengan selfie? Junandus berteriak keras. Rocky tersenyum dingin, dia tidak memenuhi syarat untuk berurusan denganku. Bawa dia padaku, maka aku akan membebaskanmu. Seorang wanita yang memiliki darah licik dan pikiran yang kejam, berani-beraninya memberikan perintah kepada keluarga Lin. Mimpi dia. Junandus terkejut,
ia tidak menyangka Selfie tidak akan bisa menjatuhkannya. Dia buru-buru menunduk di lantai, "Tuan Lin, tolong maafkan aku bersalah." Ekspresi wajah Rocky dingin, dia melangkahi tubuh Junandus dan keluar dari tempat karaoke. Tadi rekaman ia bersujud tidak jelas, jadi suruh dia bersujud lagi. Junandus sangat ketakutan sampai wajahnya membiru, dia berlutut di lantai dan berteriak, "Tuan Lin, aku bersalah. Maafkan aku." 250 sujudan itu hampir membunuhnya. Jika dia harus melakukannya lagi, dia pasti mati. Tengah malam, Selfie berdiri di depan jendela gedung San Francisco, menonton video yang dikirim, wajahnya menjadi memerah karena marah. Junandus sekarat, dia tidak berhenti bersujud dan kepalanya berlumuran darah. Sambil bersujud, dia berlutut di lantai dengan wajah sedih dan berkata, Nona Selfie, Tuan Rocky memintaku untuk membawamu ke sini. Dia berkata bahwa selama keluarga Lin memilikinya, kamu yang akan berlutut di bawah kakinya dan di kehidupan ini kamu tidak akan bisa bangkit." Bab 397 Bayaran untuk kehilangan harga diri. Wajah cantik Selfie langsung berubah, kuku merahnya menggenggam ponselnya dengan erat dan dia berteriak, "Rocky, tunggu kamu. Semua ini adalah tindakan provokasi. Dia hanyalah orang buangan yang meninggalkan keluarga Lin, berani-beraninya dia sombong." Dengan ekspresi wajah kejam, dia berbalik dan berkata, "Segera pesan tiket, aku akan pulang ke kota Wasa besok. Panggil semua orang organisasi Hidden Ghost berkumpul, aku ingin Rocky mati mengenaskan dan tak ada tempat pemakaman." Di sudut ruang tamu yang besar, berdiri seorang pemuda yang berwajah pucat, jika dia tidak menggerakkan bola matanya, sekilas ia terlihat seperti zombie. Dia dengan santai berkata, "Jangan khawatir, dia pasti akan mati." Setelah selesai berbicara, pemuda itu berbalik menghadap jendela. Ia mengulurkan tangannya dan terdapat selembar jimat hitam di tangannya. Di jimat itu terdapat gemercik cahaya berwarna perak, terdengar suara, "Z. Z." Pria muda itu mengangkat jimat itu dan berteriak dengan tegas. "Guntur datanglah." Tiba-tiba, angin kencang di langit dan badai petir pun datang, badai itu membuat tuli telinga. Pemuda itu memegangi jimat. Wajahnya menunjukkan ekspresi ingin membunuh, dan ia berbicara dengan nada mengejek. "Rocky, membunuh guruku dan menghancurkan organisasiku. Kamu menguasai sihir Guntur dan sekarang aku sudah menguasainya. Kali ini harus menggunakan darahmu untuk membayar kehilangan organisasiku. Aku adalah orang organisasi Hidden Ghost." Villa. Keesokan paginya, Rocky keluar dari rumah dan hendak kembali ke kediaman keluarga Lin. Dia mendengar suara keras dari luar dan tiba-tiba merasa pusing. Karena dari dalam villa terdengar teriakan histeris dari ibu mertuanya Jenny. "Pasti itu Rocky, dia pasti bekerja sama dengan Fendi Lu. Hanya karena aku sering menasehatinya beberapa kali, dia langsung menyimpan dendam di dalam hatinya dan dia pasti mencari kesempatan untuk membunuhku." Rocky benar-benar tidak bisa berkata-kata lagi. Jenny benar-benar mengingat semua kejelekannya di otaknya. Dia berjalan ke ruang tamu. Begitu melihatnya, Jenny bergegas mengikutinya dan berkata dengan keras, "Rocky, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kejam, aku akan melawanmu." Rocky dengan emosi menarik Jenny, menariknya ke samping dan berkata, "Aku sama sekali tidak mengenal Fendi Lu. Bu, berhentilah membuat masalah." Dewi dengan cepat menarik Jenny kembali dan dengan ekspresi malu berkata kepada Rocky, "Jangan perhitungan dengan ibu, dia." Setelah dia bangun, mentalnya sedikit tidak stabil. Rocky mengangguk. Masuk akal, di usia Jenny yang sekarang, dia masih dalam pengaruh obat perangsang dan merasa berada di dunia lain. Dia tidak bisa menerima kenyataannya. Tetapi tidak boleh menyalahkan aku juga. Paman Rinosu dan Bibi juga datang, mereka bersama-sama membujuk Jenny. Jenny telah mempermalukan dirinya sendiri, ia duduk di lantai dan berteriak. Ia sambil memarahi Rocky, sambil berteriak ingin gantung diri. Rocky tidak ingin memperdulikannya, jadi dia pergi dan masuk ke kamar. Saat ini, Jenny tiba-tiba berlari ke arahnya, menarik dan mengutuknya, "Rocky, aku datang ke kota Wasa dan sangat menderita.
Jika kamu tidak membayar semua penderitaanku, aku tidak akan mengampunimu. Rocky mengerutkan kening, kamu yang terjebak, apa urusannya denganku? Jika aku tidak datang ke kota Wasa, bisakah ini terjadi? Jenny berteriak dengan keras, jika bukan karena kamu ke sini bersama wanita lain, apakah aku akan datang ke kota Wasa? Aku akan tinggal di rumah dan tidak akan menderita seperti ini. Rocky menahan kesabaran dan berkata dengan sinis, Jenny, apakah jika bumi tidak berputar lagi, kamu juga akan menyalahkanku? Kamu berani membantahku. Jenny marah dan menamparnya. Rocky menahan tamparannya. Paman bergegas menghampiri Jenny dan membujuknya, kakak, masalah ini telah berlalu dan tidak ada orang lain yang tahu. Aku harus taruh di mana wajahku. Jenny menarik nafas dan menangis, tidak, itu semua kesalahan Rocky. Dia harus mengganti nama villa itu dengan namaku sebagai bayarannya atas kehilangan harga diriku. Rocky terkejut sesaat dan dibuat tertawa olehnya. Setelah sekian lama, ibu mertua menangis dan merengek di rumah, niat sebenarnya adalah menginginkan villa ini. Dia segera menolak, tidak mungkin, kamu jangan terlalu berharap. Jenny sangat marah dan berkata kepada Rinosu, lihat, sampah ini datang ke kota Wasa dan sekarang sudah berani melawan. Menganggap dirinya sendiri sangat penting, bahkan tidak mau mendengarkanmu. Paman tersenyum dan berkata kepada Rocky, Rocky, bagaimanapun juga kamu memiliki 2 villa, jadi berilah 1 villa untuk ibu. Sebelum dia selesai berbicara, Rocky dengan dingin menyela, tidak ada siapapun yang boleh memintanya. Saat ini, penjaga dengan panik berlari dan melaporkan. Tuan Rocky, di luar ada seorang wanita yang membawa sekelompok orang, mereka bilang ingin mencarimu. Seorang wanita. Rocky terkejut. Apakah karena beberapa hari ini aku tidak mencari Melanie, dia tidak sabar menunggu dan membawa sekelompok orang untuk datang mencarinya. Jika benar, itu akan membuatnya pusing. Dia bergegas pergi ke pintu utama. Wanita yang mana? Jenny tiba-tiba tersadar dan senang, Rocky, apakah kamu bermain dengan wanita lain di luar? Sekarang orang itu mencarimu. Ku peringatkan kamu. Jika kamu tidak mengubah nama villa itu menjadi namaku, aku akan meminta putriku untuk menceraikanmu. Rocky mengabaikannya dan berjalan keluar. Wajah Dewi berubah dan dia juga ikut keluar. Rocky berjalan ke pintu utama dan melihat 7-8 buah mobil mewah diparkir di pintu luar. Belasan pengawal berbaju hitam berdiri dalam 2 barisan, dengan ganas dan dingin menatapnya. Seorang asisten sedang memegangi payung dan berdiri dengan hormat di belakang seorang wanita. Wanita ini memiliki rambut keriting bergelombang, bibir merah seperti api, sepasang mata persik yang sedikit terangkat, dia memancarkan aura glamor dan elegan, namun matanya dingin. Hanya melihat wajahnya saja, terlihat dia bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Rocky mengerutkan keningnya saat melihat wanita ini. Wanita itu memegangi lengannya, mengangkat alisnya sedikit dan secara provokatif berkata, kenapa, kamu terkejut melihatku? Rocky sudah sadar dan berkata dengan dingin, apa yang ingin kamu lakukan? Jenny mengikutinya keluar, ia melihat seorang wanita cantik yang berdiri di depan Rocky. Tiba-tiba ia marah dan keluar sambil mengomel. Kamu ya Rocky. Berani-beraninya kamu berhubungan dengan rubah ini. Saat dia berbicara, dengan ganas ia ingin segera menerkam wanita itu dan memukulinya. Rocky tidak menghentikannya, membiarkan Jenny menyerangnya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Jenny pasti akan rugi sendiri. Benar saja, sebelum tamparan Jenny mendarat di pipinya, tangannya ditangkap oleh asisten di samping wanita itu, kemudian dia ditampar olehnya dan dia pun terdiam. Dari mana datangnya jalang ini, ia berani tidak sopan di depan Nona Selfie. Jenny tertampar sampai jatuh ke lantai, ia baru sadar ada sekelompok pengawal berdiri di belakang wanita itu. Ia terkejut, segera ia merangkak dan berlari di belakang Rocky, sambil berlari dan berteriak. Rocky, dasar sampah masalah apa lagi yang kamu buat? Nah, jika kamu ingin mencari Rocky, bawa dia pergi, semuanya tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu. Saat itu, Dewi juga lari keluar rumah dan ia tercengang saat melihat pertempuran tersebut.
Bab 398. Menantu laki-laki itu adalah keluarga Lin dari kota Wasa. Asisten itu juga ingin melawan. Tetapi wanita itu mengangkat tangannya dan menghentikan asistennya, sambil tersenyum sinis ia berkata, "Sudahlah, kita baru saja pulang jadi santailah sedikit, jangan sampai orang lain bilang bahwa keluarga Lin melakukan intimidasi." Keluarga Lin. Dewi terkejut, dan dia berkata, "Apakah kamu keluarga Lin dari kota Wasa?" Wanita itu tersenyum tipis dan berkata dengan bangga, "Ngomong-ngomong, aku ingin memperkenalkan diri pada kalian. Aku Selvi keluarga Lin dari kota Wasa. Aku baru saja kembali dari luar negeri dan secara khusus datang ke sini untuk menemui Rocky. Kalian sudah lama hidup bersamanya, kalian masih tidak tahu identitas aslinya." Ekspresi wajah Lin Rocky menjadi tegas. Dia menatap Selvi dengan galak dan segera menyela, "Ayo bicara, apa yang kamu inginkan?" "Apa?" Jenny mengelus wajahnya yang bengkak, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan terkejut, ia langsung menatap Rocky, kamu dari keluarga Lin, Tuan Muda Rocky." Karena terkejut, Jenny bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata dan suaranya bergetar. Dewi juga menahan nafas dan menatap Rocky dengan ekspresi wajah kaget. Ekspresi wajah Rocky semakin marah, ia tidak tahu bahwa Selvi akan datang ke villa dan secara terbuka mengungkapkan identitasnya di depan keluarga Liu. Dia menatap Selvi dengan dingin, seakan ingin membunuhnya dengan tatapan matanya. Wanita ini terlalu sombong dan sok berkuasa. Sial. Aura pembunuh yang dia tunjukkan, membuat Selvi sedikit terkejut dan dia mulai ketakutan. Jenny tertegun selama beberapa detik, lalu tiba-tiba berdiri dan dengan senyuman di wajahnya berkata pada Rocky, "Oh, menantu laki-lakiku. Mengapa dari awal kamu tidak mengatakan bahwa kamu berasal dari keluarga Lin? Ini adalah berita yang sangat bahagia. Besok ibu akan mengadakan pesta besar-besaran dan mengundang seluruh kerabat keluarga Su, untuk memberi tahu mereka kabar baik ini. Ini seperti emas yang jatuh dari langit." Menantu laki-laki yang awalnya adalah sampah, tidak disangka berasal dari keluarga Lin kota Wasa. Jenny sangat gembira dan hampir gila karena terlalu bersemangat. Dia menatap Rocky dengan mata tajam, seolah dia sedang melihat sebongkah emas. Andrew dan Paman Rinosu yang ikut keluar, juga terkejut setelah mendengar apa yang baru saja mereka katakan. Andrew terkejut sampai jatuh ke lantai, mengelus dadanya untuk waktu yang lama dan melamun. "Ya Tuhan! Menantu laki-lakiku adalah keluarga Lin dari kota Wasa. Dia tidak sedang bermimpi, kan?" Dewi berusaha menenangkan dirinya, ia mengerutkan kening dan berkata kepada Rocky, "Kamu tidak pernah menceritakan tentang keluargamu padaku, sekarang bagaimana kamu menjelaskannya?" Berkebalikan dengan reaksi yang lain, dia sama sekali tidak bahagia, melainkan kecewa karena merasa ditipu. Ia tinggal dan berbagi bantal bersamanya selama 4 tahun, dan ia menyembunyikan identitasnya. Apakah dia takut aku menginginkan uang keluarga Lin? Atau dia merasa aku ini wanita materialistis? Melihat pertanyaan di mata istrinya, raut wajah Rocky menjadi panik. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya saat ini, tetapi Selvi datang dan membukanya, jadi dia harus mengakuinya. "Istriku, sebenarnya aku." Ia baru mulai berbicara, Selvi tiba-tiba tertawa sinis dan menyela, "Keluarga Lin macam apa dia? Apakah kalian benar-benar menganggapnya sebagai orang kaya? Dia hanya bermarga Lin, tetapi dia bahkan tidak pantas masuk ke dalam keluarga Lin di kota Wasa." "Kenapa, bukan?" Wajah Jenny berubah. Tadi dia masih tersenyum bahagia, sekarang senyumnya tiba-tiba menghilang, dan dia dengan marah berteriak pada Rocky, "Kamu sedang mempermainkanku." Rocky mengabaikannya dan menatap Selvi dengan dingin. Sekarang, di mata wanita ini, dia sama sekali bukan keluarga Lin dan dia bahkan tidak pantas untuk masuk ke keluarga Lin. Takutnya dia telah lama menganggap dirinya sebagai pewaris keluarga Lin, dan tentu saja dia tidak mengakui identitasnya. Selvi mengangkat kepalanya dan berkata, "Masuklah dulu, aku ingin mengatakan sesuatu pada Rocky. Dia baru-baru ini menggunakan identitas keluarga Lin dari kota Wasa kami untuk menggertak dan menipu di ibu kota. Meskipun hanya sedikit hubungannya dengan keluarga Lin,
tetapi ada hubungannya dengan reputasi keluarga Lin, dan aku secara pribadi harus menjelaskan beberapa hal padanya. Jenny melirik ke arah Rocky dengan curiga dan asal berbicara, aku ibu mertuanya. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, jika kamu ingin menagih uang, aku tidak akan melakukannya. Dia juga melihatnya dengan tatapan sini. Takutnya sampah ini benar-benar ada hubungannya dengan keluarga Lin di kota Wasa, walaupun hanya hubungan jauh. Tetapi, jika benar dari keluarga Lin di kota Wasa, Jenny tidak terima dan ingin mengambil kesempatan untuk menghasilkan uang. Begitu juga dengan Paman Rinosu dan lainnya juga bersikap sama, dan mereka tetap ingin tinggal di sana. Setelah melihat ini, Selfie memberi kode ke asistennya. Asisten itu mengerti, ia segera melangkah maju dan berteriak, kalian tidak ingin pergi. Jika ada yang tidak melakukan apa yang dikatakan Nona Selfie, maka jangan salahkan aku karena menggunakan cara lain untuk menyuruh kalian masuk. Belasan pengawal di belakangnya segera mengepung mereka dengan agresif dan mengeluarkan pistol hitam mereka. Ya Tuhan! Jenny sangat ketakutan sehingga kakinya menjadi lemah, jantungnya berdetak cepat dan dia hampir pingsan di lantai karena ketakutan. Selain melihat di TV, ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti ini di dunia nyata. Rinosu dan yang lainnya juga ketakutan dan panik. Rocky menoleh dan berkata dengan pelan, Bu, kalian masuk dulu saja. Dia ke sini untuk mencariku. Putkui, cepat masuk. Jenny sangat ketakutan sehingga dia tidak peduli dengan Rocky, ia menarik Dewi dan berlari ke dalam villa. Sekelompok orang ini sangat mengerikan, mereka akan mengeluarkan senjata mereka jika ada yang membantah. Jika terjadi tembakan, maka akan berakibat fatal dan nyawa melayang. Rocky. Dewi memanggilnya dengan cemas sambil diseret pergi oleh Jenny. Rocky mengangguk padanya dan berkata, masuklah, aku baik-baik saja. Roni dan yang lainnya juga lari masuk ke rumah karena takut tertembak. Jenny sangat ketakutan sehingga dia bergegas ke kamar, membanting pintu dan menutup pintu, ia meninggalkan Rocky di luar. Terdengar suara tek. Ternyata, dia juga mengunci pintu dari dalam. Rocky menggelengkan kepalanya. Sekarang hanya tersisa dia dan Selfie, membuatnya lebih mudah untuk berbicara. Setelah melihat orang-orang itu masuk, Selfie mengangkat kepalanya dan menatap Rocky. Ia tiba-tiba tersenyum dingin dan dengan bangga berkata, Rocky, aku tidak menyangka kamu memiliki keberanian dan secara terbuka menantangku. Rocky berkata dengan santai, aku hanya peringatkan kamu, jangan lupa identitasmu. Ketika kata identitas disebutkan, raut wajah Selfie menjadi marah. Dalam hidupnya, dia paling benci orang yang mengungkit identitasnya untuk menjatuh dirinya. Ayahnya Marson karena masalah itu, ia tidak dapat mengangkat kepalanya di keluarga Lin sepanjang hidupnya, ia disebut sebagai anak haram dari wanita pendamping minum. Dan Tuan Rocky pernah tidak mau mengakui identitas mereka. Ayahnya direndahkan oleh ayah Rocky seumur hidupnya, dan dia tidak ingin direndahkan oleh Rocky seperti ayahnya. Ekspresi Selfie berubah dan dia dengan tegas berkata, Rocky, kamu telah meninggalkan keluarga Lin. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki pintu gerbang keluarga Lin. Kamu masih punya harga diri untuk menyebut identitasmu. Rocky senyum menghina, dan berkata dengan suara yang tegas, bahkan jika aku meninggalkan keluarga Lin, kamu juga tidak akan menjadi pemimpinnya. Ayahmu Marson telah menanggungnya selama bertahun-tahun, tetapi kamu begitu terburu-buru ingin merebut harta keluarga Lin. Apakah ayahmu tahu? Aku. Selfie tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu, rencananya menjadi rusak. Bab 399. Ayo kita bercerai. Ayahnya Marson tinggal di luar negeri dan telah mengalami penghinaan selama bertahun-tahun, hanya menunggu hari ketika kakek berubah pikiran dan menetapkan dirinya sebagai pewaris keluarga Lin. Tetapi dia menunggu dan menunggu, ia berpikir jika dia tidak kembali, takutnya kakek akan memberikan harta keluarga kepada bibi. Ia memutuskan tanpa sepengetahuan ayahnya untuk pulang ke kota Wasa, berencana untuk mencari kesempatan menyerang duluan. Raut wajah Selfie berubah, dia menggigit giginya dan berkata, Rocky, apakah kamu masih ingin kembali ke keluarga Lin untuk menjadi pewaris?
Bisa saja, asal kamu menceraikan Dewi, kemudian memohon pada Tuan Ardian, itu pun belum tentu Tuan Ardian akan tersentuh dan membiarkanmu pulang. Tapi, kamu memiliki begitu banyak musuh, kamu harus tahu, selama kamu menceraikan Dewi, takutnya banyak orang yang akan meneror keluarga Liu. Saat itu, hidup dan mati istrimu tidak ada yang tahu. Rocky terkejut, menatapnya mengucapkan setiap kata. Selfie, bagaimanapun situasinya, selama kamu berani menyentuh sebatang rambut istriku, aku ingin kamu mati mengenaskan. Nada bicaranya dingin dan seluruh tubuhnya memancarkan aura membunuh, yang membuat Selfie ketakutan dan dia tiba-tiba merasa menjadi sedikit pengecut. Dia sangat marah dan dengan keras berkata, aku tidak sedang mengancammu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tanpa perlindunganmu, jangankan Dewi, bahkan seluruh keluarga Liu mungkin tidak ada akhir yang baik. Wajah Rocky pucat, dia ingin membantah Selfie. Namun, dia harus mengakuinya bahwa apa yang dikatakan Selfie ada benarnya. Pembunuh yang menyebabkan kecelakaan mobil pada orang tuanya belum ditemukan sejauh ini, dan dia memiliki musuh, hanya saja sekarang musuh-musuhnya takut akan kekuatannya, sehingga mereka tidak berani muncul. Tapi jika dia meninggalkan keluarga Liu, aku takut musuhnya tidak akan berani menyerangnya, tetapi akan melampiaskan kebencian mereka pada keluarga Dewi. Saat itu, keluarga Liu akan menghadapi bencana. Melihat Rocky ragu-ragu, Selfie menjadi senang lagi, ia tersenyum sinis dan berkata, Rocky, masalah ini sebenarnya mudah untuk diselesaikan. Selama kamu menandatangani perjanjian denganku, perjanjian untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Lin secara sukarela, dan mulai dari sekarang kamu tidak akan masuk ke dalam keluarga Lin, aku akan mengirim seseorang untuk melindungi keselamatan keluarga Liu. Sebelum dia selesai berbicara, suara wanita yang dingin dan tegas terdengar dari samping. Biarkan Rocky memutuskan hubungan dengan keluarga Lin. Selfie, kakek masih hidup. Kapan giliranmu untuk mewarisi harta keluarga Lin? Mendengar suara yang familiar ini, Rocky tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menoleh ke samping. Bibi. Hanya terlihat Fiska yang mengenakan pakaian formal hitam merek All. Ia berpakaian rapi dan dengan dingin turun dari Lamborghini hitamnya, diikuti oleh belasan penjaga keluarga Lin. Para penjaga di belakang Selfie sedikit terkejut saat melihat Fiska muncul, lalu menundukkan kepala dan serempak berteriak. Apa kabar Nona Fiska? Fiska dengan santai melambaikan tangannya. Ayo bubar, di sini terlalu menarik perhatian dan nanti akan menjadi gosip saja. Terlihat 20-an pengawal yang berdiri di belakang Selfie dengan hormat memberi hormat padanya, dan kemudian satu persatu pergi. Dalam beberapa detik, hanya tersisa 2-3 orang kepercayaan Selfie di belakang. Fiska, apa yang kamu lakukan di sini? Raut wajah Selfie berubah menjadi merah karena marah. Fiska meliriknya, dan tiba-tiba melangkah maju, mengangkat tangannya dan menamparnya. Plak! Tamparannya ini, Rocky bahkan terkejut dan tidak menyangka, sejenak Ai mengangkat alisnya karena terkejut. Selfie dengan kasihan mengelus wajahnya dan berteriak kesakitan, Fiska, apakah kamu gila? Fiska menggenggam lengannya dan berbicara dengan dingin. Kamu tidak bisa menghormati senioritas dan sangat sombong. Apakah Marson mengajari putrinya seperti ini? Kamu benar-benar menjatuhkan reputasi keluarga Linku. Dan sekarang Tuan Ardian sedang dalam pemulihan dari penyakitnya, keluarga Lin untuk sementara ada aku yang menggantikan dan kamu tidak akan mendapat giliran untuk menjadi pewaris. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk memerintahkan penjaga keluarga Lin untuk mengancam Rocky. Rocky berasal dari keluarga Linku. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Pergi dari sini. Wajah Selfie berubah menjadi ungu karena marah, ia menggigit giginya dengan keras, ada kebencian di matanya. Setelah meninggalkan Rocky, tidak menyangka dia akan dimarahi oleh wanita ini. Tatapan mata Selfie tajam, dia mundur 2 langkah, menggigit gigi dan berkata, Fiska, jangan sombong kamu. Kamu bukan anak laki-laki dari keluarga Lin. Pada akhirnya, ayahku yang akan mewarisi bisnis keluarga. Nanti aku akan melihat betapa sombongnya kamu. Setelah berbicara, dengan galak ia berbalik dan pergi.
Seorang pemuda kurus dan tinggi yang mengikutinya memberi Rocky tatapan sinis, lalu menundukkan kepalanya dan pergi. Dia mengenakan topi New Voice Hat dan menutupi wajahnya. Tetapi Rocky sangat menyadari bahwa orang ini memiliki aura yang kuat. Ini adalah energi seorang yang berilmu tinggi. Setelah sekelompok orang itu pergi, Rocky dengan sungkan tersenyum, "Bibi, kamu kemana saja selama ini?" Fiska menghela nafas, raut wajahnya sedikit lelah, beberapa waktu yang lalu kondisi mental kakek tidak baik. Dokter menyarankannya untuk pergi ke hutan untuk beristirahat. Demi keselamatannya, aku menemaninya ke beberapa pulau di belahan bumi utara. Sekarang aku baru pulang. Kakek, bagaimana kondisi tubuh kakek? Wajah Rocky panik dan langsung bertanya. Untunglah, hanya sedikit lebih buruk. Fiska berkata. Raut wajahnya sedikit tegas, aku tidak menyangka, aku baru saja meninggalkan kota Wasa selama beberapa hari, dan Selfie sudah pulang saja. Ambisi serigalanya itu terlihat jelas. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Rocky dan dengan lugas bertanya, Selfie saja sudah mulai bergerak. Kapan kamu akan menceraikan Dewi? Rocky muram, Bibi, aku tidak akan menceraikan Dewi. Heh. Fiska tersenyum sinis dan berkata, kamu benar-benar mengecewakanku. Sekarang Selfie telah kembali ke kota Wasa, selain aku harus menjaga kakek, aku juga harus menjaganya. Kamu hanya ingin hidup senang saja. Mulai sekarang aku tidak akan ikut campur urusanmu lagi, seperti tadi memberi pelajaran pada Selfie. Jika tidak, keluarga Lin akan berseteru, kemudian membuat kakek pusing dan nanti kambuh lagi penyakitnya. Rocky, pikirkanlah, kapan kamu akan menceraikan Dewi dan mencariku. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi bersama pengawalnya. Rocky sedang dalam suasana hati yang berat, dia tahu bahwa Bibi telah menamparkan Selfie secara terang-terangan untuk membelanya, dan setelah itu Selfie pasti akan mengadu kepada Marson. Saat itu, Bibi pasti akan dihukum dan anggota keluarga Lin akan lebih menderita. Namun, lebih tidak mungkin baginya untuk menceraikan Dewi. Sekarang dia hanya bisa melindungi keluarga istrinya dan secara diam-diam memperdalam kekuatannya sendiri. Rocky menggelengkan kepalanya dengan kesal dan berbalik untuk mengetuk pintu. Baru saja ia mengangkat tangannya, pintu villa tiba-tiba terbuka, dan Dewi berdiri di belakang pintu, menatapnya dengan serius. Rocky tertegun dan terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah istriku mendengar apa yang ku katakan barusan? Mata Dewi memerah dan dengan perlahan dia berkata, Rocky, Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan keluarga Lin, tapi... Apakah karena aku menyusahkanmu? Jika memang begitu, ayo kita bercerai. Nada suaranya terbata-bata dan suasana hatinya sangat tertekan. Rocky melihat itu dan hatinya sakit untuk beberapa saat, dia memeluk Dewi dengan erat dan berkata, ucapan bodoh apa itu, bagaimana mungkin aku akan menceraikanmu? Tapi, aku mendengar apa yang dikatakan Bibi, jika aku tidak menceraikanmu, kamu akan dalam bahaya. Dewi berbicara terbata-bata. Bab 400. Besok kembali ke kota Gopo. Tadi dia sudah tidak sanggup menahan diri, tidak sabar berjalan sampai depan pintu villa, sayup-sayup terdengar beberapa kata, meskipun hanya beberapa kata, namun cukup membuatnya kaget. Dulu, dia tahu bahwa klan keluarga Rocky pernah berhubungan dengan pasukan bawah tanah, tidak disangka sekarang menjalin hubungan dengan keluarga Lin kota Wasa, ini membuat keadaan menjadi semakin rumit. Hanya begitu melihat wanita cantik itu, dia akan memberi perintah, kepada pengawal pribadi di belakang untuk mengeluarkan pistol, membidik ke arah kerumunan orang. Dewi terkejut sampai kakinya lemas, dan jantungnya hampir copot. Seumur hidup dia belum pernah melihat pistol. Tidak disangka, ternyata sekarang dia melihatnya secara langsung. Ini mana mungkin klan keluarga biasa. Ini adalah sekelompok organisasi pembunuh yang sadis. Dewi sangat ketakutan, dia tidak ingin melibatkan Rocky ke dalam kondisi bahaya. Rocky memeluk istrinya yang sedang gemetaran, hatinya tidak karuan, dan ada sedikit rasa bersalah. Barusan Selfie membawa orang datang melakukan demo, dia takut ini dapat membuat seluruh anggota keluarga istrinya ketakutan. Sedangkan istrinya demi keselamatan Rocky, bersedia mengajukan perceraian, ini membuat Rocky menjadi marah.
Selvi, kamu sangat keji. Rocky memeluk erat Dewi, berkata dengan sungguh-sungguh, istriku, kamu tenang saja, seumur hidupku hanya kamu istriku satu-satunya, jadi aku tidak akan bercerai denganmu. Selain itu, kamu tidak usah khawatir dengan masalahku, semua bisa ku selesaikan dengan baik. Tubuh Dewi gemetaran, masih shock, dia mengangkat kepalanya lalu berkata, apakah kamu tidak takut mereka melawanmu? Rocky tertawa, lalu berkata, bukankah aku bisa ilmu tenaga dalam? Waktu itu di kantor Stephen Lu, apakah kamu tidak melihatnya dengan jelas? Begitu dia berkata demikian, Dewi baru teringat kembali, waktu itu Rocky kebal terhadap senjata, sehingga membuat Dewi terkejut sampai diam cukup lama. Berpikir sampai di sini, sementara Dewi menjadi tenang. Dia juga tidak ingin bercerai dengan Rocky. Namun, dia mengingatkan, mulai hari ini kurangi berhubungan dengan keluarga Lin Kota Wasa, begitu masalah selesai, kita segera tinggalkan tempat ini, dan kembali ke kota Gopo. Asalkan meninggalkan kota Wasa, berarti menjauh dari bahaya. Mengenai identitas Rocky, Dewi bisa membantunya menjaga rahasia, supaya anggota keluarga tidak membuat keributan lagi. Baik. Rocky menganggukkan kepala, berkata, besok kalian antar ayah ibu kembali ke kota Gopo, aku menyusul. Dewi mengerutkan kening, mengkhawatirkan Rocky. Namun dia juga takut terjadi sesuatu pada ayah ibunya. Dia hanya bisa menganggukkan kepala, dengan pelan berkata, kamu juga secepatnya kembali ke rumah. Sore hari, Dewi memberitahukan masalah untuk kembali ke kota Gopo kepada ayah ibunya. Jenny masih shock, dengan buru-buru berkata, iya, malam ini juga kita berangkat. Tadi dia benar-benar ketakutan, sampai sekarang belum kembali normal. Wajah Rinosu juga pucat, dia bertanya, Dewi, siapa wanita itu? Kenapa membawa begitu banyak anggota? Sangat menakutkan, menggunakan pedang dan pistol, orang biasa seperti kita ini mana sanggup menerima kenyataan ini. Dewi ragu-ragu sejenak, khawatir membuat keluarganya ketakutan, dia berkata dengan sayup-sayup, Ibu, mereka adalah kerabat Rocky, ada sedikit kesalahpahaman di antara mereka. Sedikit kesalahpahaman, langsung menggunakan pistol membidik kepala orang. Jenny tentu tidak percaya, jika memang keluarga sendiri tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Dewi hanya bisa menjelaskan, itu adalah pengawal pribadi keluarga Lin, setiap saat membawa pistol, ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Kamu lihat sendiri bukankah Rocky baik-baik saja? Dia tidak berani memberitahu keluarganya, kalau Rocky mempunyai hubungan dengan pasukan bawah tanah, hal itu pasti akan membuat Jenny ketakutan sampai tidak bisa tidur nyenyak. Oh ya, mana Rocky? Jenny baru kepikiran, dan terkejut, tidak mungkin dia ditangkap oleh wanita kuat itu kan? Dewi bingung, kemudian dia berkata, Bu, Rocky adalah kerabat keluarga Lin, mereka hanya beradu mulut saja. Sekarang dia pergi ke pasar untuk membeli sayuran, bukankah tadi siang kamu menyuruhnya pergi membeli sayur? Sampah tidak berguna itu mujur juga nasibnya. Jenny menghela nafas, bergumam. Rinosu berpikir, lalu berkata dengan was-was, Kak, keluarga Lin adalah 4 keluarga utama kota Wasa, pengawal pribadinya membawa pistol, ini tak diherankan, kebanyakan pengawal pribadi klan keluarga besar juga begini. Menggunakan pistol membidik kepala orang, ini benar. Rinosu sambil tertawa berkata, Kak, kamu tidak mengerti, ini adalah gaya hidup mereka. Kamu tonton film keluarga kaya di TV, bukankah juga berperan seperti ini? Mereka hanya pamer, jika wanita itu benar membunuh Rocky, apakah dia bisa menghindar dari tanggung jawab pembunuhan? Kedengarannya masuk akal. Jenny berpikir, tiba-tiba dia menepuk tangannya sekali, Rino, jika benar sampah ini adalah kerabat keluarga Lin di kota Wasa, berarti dia juga termasuk orang kaya, sepertinya aku belum sempat bertanya tentang kondisi keluarganya. Selesai berkata, Jenny langsung mencengkram Dewi dan bertanya, anakku, kamu kenal bibi dari sampah ini? Aku lihat bibinya seperti orang kaya, kamu segera jelaskan kepada ibu, berapa harta kekayaan yang dimilikinya. Begitu mendengar ibunya membahas masalah uang, Dewi dengan marah berkata, Bu, besok kita sudah akan kembali ke kota Gopo, untuk apa kamu mencari tahu tentang ini?
Lagi pula, meskipun Bibi Rocky memiliki banyak harta, itu juga bukan milik kita. Jenny terbengong, dengan muka masam berkata, apa, kamu ingin mengusirku kembali ke kota Gopo, dan membiarkan dia yang menikmati kekayaan ini seorang diri di sini. Dia kembali ke kota Wasa, adalah untuk mengenali kerabatnya, dan sekarang setelah mengenali kerabatnya yang kaya, ingin mengusirku pergi. Aku tidak akan pergi, kecuali jika dia mengganti nama pemilik villa itu menjadi nama kami. Bu, kita sudah lama menetap di kota Wasa, apa ibu tidak mau pulang ke rumah? Dewi berkata menasehati, lagi pula, keluarga Lin kota Wasa tidak mempunyai hubungan khusus dengan Rocky. Jenny menarik Dewi, dan mengamati sekeliling seperti seorang pencuri, lalu bertanya, putriku, aku ingin bertanya padamu, apakah Rocky memang benar kerabat keluarga Lin kota Wasa ini? Wanita kuat itu siapa, apakah dia juga kerabat Rocky? Ini. Dewi sedikit ragu, saat ini dia tidak ingin membocorkan latar belakang Rocky kepada Jenny. Rinosu dengan wajah tergiur berjalan mendekati, lalu berkata menyindir, Dewi, andaikan Rocky benar adalah kerabat keluarga Lin kota Wasa ini, keluarga kita bisa berkembang. Benar. Alicia juga tersenyum, maju ke depan dan berkata, keluarga Lin kota Wasa itu klan keluarga seperti apa? Meskipun Rocky adalah kerabat jauh, kelak akan dapat memetik keberuntungan, dan keluarga kita akan menjadi kaya. Mata mereka langsung berbinar-binar, menatap Dewi. Dewi yang ditatap langsung merinding, dengan ragu-ragu dia berkata, memang benar Rocky mempunyai hubungan dengan keluarga Lin kota Wasa ini, tapi... Saat ini, Rocky masuk dengan membawa sayuran, karena tadi Jenny menyuruhnya ke pasar membeli bawang dan jahe. Baru saja dia ingin melangkah masuk, tiba-tiba dia melihat Jenny mulai berdiri, dengan wajah penuh senyuman menyapanya. Menantu yang baik, apakah kamu lelah? Cepat ke sini duduk. Rinosu juga datang menyapanya, dengan ramah mengambil sayur dari tangan Rocky, lalu berkata dengan senyum yang mempesona, biar paman bantu angkat, kamu cepat beristirahat. Alicia mengubah pandangan awal yang memandang hina Rocky, menghampirinya dengan membawa secangkir teh hangat, dan menyerahkan ke tangannya, kemudian berkata kepada Jenny, Kak, urusan membeli sayur, mengapa menyuruh Rocky yang pergi melakukannya? Iya, aku salah. Jenny melanjutkan perkataannya, mulai hari ini aku berjanji tidak akan membiarkan Rocky mengerjakan pekerjaan rumah, aku akan memperlakukannya dengan baik. Rocky masih belum paham dengan situasi ini, namun dia sudah mendapat perlakuan terhormat seperti itu. Dia dibaringkan di sofa, terdiam sesaat, lalu menengadahkan kepala berkata tanpa berdaya, Bu, Paman, kalian ada keinginan apa langsung katakan saja. Ini bukan pertama kalinya, setiap kali Jenny dan yang lainnya memanjakan dirinya, pasti ada sesuatu yang diinginkan. Namun kali ini, Jenny berkata sambil tersenyum, menantu yang baik, kenapa kamu bicara begitu? Kita ini adalah keluarga, kamu sibuk bekerja, ibu memberikan pelayanan yang baik padamu itu adalah hal yang wajar. Mulai sekarang kamu fokus pada karirmu, urusan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci baju, serahkan kepada ibu yang mengerjakannya.